Ketika anak sudah haid, berarti dia sudah bisa hamil. Itu harus tahu anak kita. Kalau kamu sudah haid itu berarti alat reproduksi kami sudah bekerja. Berarti kamu tuh bisa hamil. Pacaran itu mukodimah yang salah. Dan yang paling dirugikan dalam pacaran adalah perempuan. Paling dirugikan itu perempuan. Laju, platform belajar untuk para ibu, mendidik dengan iman, mendidik berbasis adab, mendidik dengan keteladanan, dan mendidik bervisi peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Apa kabarnya sahabat-sahabat Laju dimanapun berada? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali bersama dengan podcast Laju, sarana belajar untuk para ibu. Mendidik dengan iman, mendidik berbasis adab, mendidik dengan teladan, dan mendidik bervisi peradaban. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Awani. Dan pada kesempatan ini kita kembali bersama dengan Bunda tercinta kita. Masya Allah Umi. Sehat ya Umi ya? Sehat alhamdulillah teh. Umi, kita sudah membahas materi-materi yang luar biasa. Dan kita ingin melanjutkan kembali pembahasan kita terkait anak-anak yang sedang berada di masa balik. Nah, kalau kemarin kita bahas nih bagaimana anak-anak di masa balik, mungkin sekarang lebih ke arah bagaimana kalau anak itu ada rasa ketertarikan sama lawan jenis ya. Jadi bagus kan ya tertarik sama lawan jenis, tapi kalau sekarang jadi bagus beda sama beberapa tahun yang lalu ya. Ketika saya mendengar anak SMP pacaran sok gitu. Jadi itulah teh memang situasi sosial selalu berubah ya. Iya betul. Nah tadi ketika kita mendengar nih ya anak ini ada ketertarikan sama lawan jenis, apakah itu tuh hal yang tadi ya bagus, yang wajar gitu ya, yang kita juga dukung, validasi, atau apa yang harus kita lakukan nih ketika kita tahu bahwa anak kita ini suka sama lawan jenis gitu? Mangga silakan. Baik. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laju, jumpa kembali. Alhamdulillah senang sekali bisa berbagi dengan sahabat Laju semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Menjawab pertanyaan Teh Awani tadi, gimana ya kalau kita tahu nih anak-anak kita ternyata menyukai lawan jenis gitu. Kalau hari ini sih itu di satu sisi kita lega ya, karena anak kita orientasi seksualnya normal. Hari ini ya, kalau dulu kan kita panik juga gitu. Betul. Sekarang dengan fenomena sosial hari ini yang begitu kayak apa ya, kita menghadapinya tuh luar biasa lah ya hari ini gitu. Nah sekali lagi ya Teh, kita kembali ke sistem kurikulum di rumah kita kayak apa sih? Apakah kita termasuk keluarga yang membolehkan pacaran? Apakah selama ini kita termasuk orang yang strict banget gitu ya tentang masalah ini gitu ya? Nah itu kan harus kembali ke situ dulu. Sudah sejauh mana nih kita ngobrol sama anak-anak kita tentang itu gitu? Tadi sih sebetulnya kalau tadi dari misalnya dari kecilnya kita udah sering membahas tentang mahram bukan mahram ya, dari kecil kita sudah ngomongin itu. Apa sih yang boleh? Dari TK loh anak sudah bilang hati-hati ya kalau pegangan sama temen yang laki-laki. Kalau anak kita perempuan ya, kalau anak kita laki-laki hati-hati loh, nggak semua orang loh kita boleh berpegangan tangan, walaupun itu kita nggak yang keras banget gitu. Kita hanya membuka obrolan itu aja, memberikan wawasan ke anak gitu. Besoknya masih pegangan ya kita nggak langsung hukum kan gitu. Oh nggak boleh kenapa gitu. Kita beritahu informasi tentang mahram itu apa, mengapa, sesuai dengan usia anak gitu ya. Seperti itu. Jadi kan itu nggak kaget kan ketika anak kita udah balik, ternyata bahkan belum balik mungkin teh sekarang mah. Kata guru TPA katanya anak-anak suka curhat.
aku suka sama ini gitu ya. Sukanya tuh nggak tahu sejauh mana lah gitu ya. Tetapi kan hari ini banyak ya malah anak kita curhat sama guru TPA, sama ustadzahnya, karena mungkin di rumah itu pembicaraan yang tabu gitu ya. Tinggal kita nih mau menjadi orang tua yang seperti apa gitu ya, kita di rumah kita seperti apa gitu. Tapi kalau kita punya, walaupun tidak tertulis kurikulumnya, tapi kita memang punya batasan-batasan mana boleh, mana yang tidak boleh gitu ya. Dan itu sudah diperkenalkan kepada anak kita sehingga semuanya bisa mengalir gitu ya. Jadi apa yang menjadi keinginan kita sudah disampaikan kepada anak kita, dan anak kita juga menjadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh gitu ya. Itu diketahui oleh anak kita. Nah itu dulu Teh. Kita tuh sebenarnya keluarga yang mana nih gitu. Apa keluarga yang bebas sekali gitu ya. Hari ini kan dengan adanya sosial media, anak-anak kita sudah menonton entah sinetron, entah drama, entah podcast, entah berita tentang artis, tentang apa yang pacaran itu biasa, dari kecil udah pacaran misalnya seperti itu. Itu gimana kita juga menyikapinya tuh seperti apa gitu. Jadi hari ini kan mudah sekali terpapar ya anak-anak kita dengan rangsangan-rangsangan dari luar. Jadi tadi kembali lagi, kita ini punya sistem pendidikan nggak yang sudah kita sepakati bersama. Itu kan harus adil ya kita sama anak kita gitu. Tapi ketika kita sudah punya batasan itu semua, terus anak kita mendapati anak kita ternyata menyukai seseorang, entah itu informasi dari orang tua temannya misalnya, atau dari yang lain, atau dari menemukan WA-nya, menemukan atau di sosial media ternyata dia pernah jalan sama temannya, atau itu kan itu sih yang membuat kita mungkin shock ya kalau kita taunya malah dari luar. Ya sebetulnya ketika kita sudah terbiasa menjalin komunikasi tapi tiba-tiba kita tahu dari luar, ya pasti shock lah ya Teh gitu. Tapi mungkin kalau kita biasa menjalin komunikasi kan kita bisa konfirmasi ke anak kita. Nah, Mama dapat berita dari ini betul atau tidak? Kan seperti itu. Sebetulnya di awal ya ketika kita tahu anak kita normal, disyukuri dulu. Alhamdulillah. Anak kita normal gitu. Ya, mungkin kita juga bisa bilang alhamdulillah, Masya Allah anak Mama udah gede ya ternyata gitu. Mungkin kita dibeli validasi dulu kali ya kalau dia udah iya gitu. Alhamdulillah anak Mama udah besar, Masya Allah anak Mama sekarang menormal ya, sukan. Kita jelaskan dengan kita harus cerita dengan nyaman gitu ya, bahwa sebetulnya kamu normal ya, memang perempuan itu tertarik kepada lawan jenis itu udah sesuatu yang normal, dan justru yang tidak normal itu kalau perempuan suka sama perempuan, dan itu tuh tidak boleh terjadi. Hanya gitu kan kita sudah tahu ya gitu kalau di dalam Islam batasannya seperti apa. Karena ketika seorang perempuan sudah haid berarti alat reproduksinya sudah aktif. Nah, itu yang kan haid itu kan berarti mengaktifasi alat reproduksi. Mimpi basah itu adalah teraktivasinya alat reproduksi laki-laki. Berarti dia sudah mengeluarkan sperma, dia sudah bisa menghamili orang. Ketika anak sudah haid, berarti dia sudah bisa hamil. Itu harus tahu anak kita. Nah, kalau kamu sudah haid itu berarti alat reproduksi kami sudah bekerja. Berarti kamu tuh bisa hamil, gitu kan? Maka hati-hati dengan apa saja yang bisa membuat kamu hamil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena kan hari ini Teh, kemarin ya beberapa bulan lalu kita dihebohkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang diizinkannya penggunaan alat kontrasepsi di sekolah. Itu kalau menurut saya sih itu kepanikan ya, kepanikan pihak sekolah menghadapi fenomena hari ini yang begitu masif ya juga. Tapi juga mungkin ada misi-misi tertentu ya itu Teh yang dimasukkan ya, karena negara kita negara mayoritas muslim, bisa jadi itu kan ada agenda-agenda yang terselubung di belakangnya. Itu sih yang mengerikan. Makanya kita harus menguatkan. Sekali lagi saya ingin mengajak kepada para ibu, para umahat, peran kita itu penting. Rumah sebagai benteng pertahanan yang kokoh itu harus kita bangun.
dengan fenomena sosial, dengan agenda-agenda di belakang itu semuanya. Rumah harus menjadi pertahanan yang kuat, pertahanan yang kokoh. Dan di rumah itu yang punya otoritas besar itu ibu, jangan lupa ya. Betul. Kan kita yang di situ ya, bentengnya tuh ibu gitu. Jadi memang kita itu harus jelas gitu teh, batas-batas yang boleh dan yang tidak boleh tuh kepada anak tuh harus jelas gitu. Pertama divalidasi dulu bahwa dia normal, bahwa dia sudah besar. Tapi nak, yuk kita ngobrol yuk. Kan ada batasan yang membuat Allah ridho. Kan juga menikah. Kan kita bicara tentang pacaran, kan harus bicara tentang menikah, karena kelanjutan dari pacaran itu kan mukodimah menuju pernikahan kan sebetulnya. Tapi itu mukodimah yang salah. Betul. Pacaran itu mukodimah yang salah. Dan yang paling dirugikan dalam pacaran adalah perempuan. Paling dirugikan itu perempuan. Rugi waktu. Ya kan? Karena kita harus memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak kita pikirkan. Rugi, apalagi kalau sampai dipegang itu tuh kita rugi banget lah gitu, kehormatan kita gitu. Jadi banyak yang paling dirugikan itu perempuan. Sebetulnya itu juga secara logika itu juga nggak logik sebetulnya gitu teh. Itu tuh lebih ke banyak ke perasaan-perasaan, permainan hormon gitu ya. Kayak gitu. Tapi harus tahu resiko dari pacaran itu apa. Kedekatan laki-laki dengan perempuan tuh beresiko apa. Selama orang tuh normal, mau ustadz, mau kiai, mau apa, selama tubuhnya itu normal, kan sunatullah akan berjalan. Iya, betul. Ya kan, kalau kita orang normal, perempuan lihat laki-laki ganteng terus menerus dekat itu, dan pasti di situ ada setan. Resikonya itu walaupun dia siapapun itulah ya, sesuatu yang keluar dari fitrah, melanggar dari ketentuan syariat, itu kita tahu akibatnya gitu. Itu diobrolin lah ke anak-anak kita, resiko dari pacaran itu apa. Jadi boleh kamu suka sama dia tapi kamu simpen. Tidak berdosa kamu menyukai dia selama tidak ada aksi apapun. Tidak lewat jari, ya kan? Cuman hanya aku suka dia. Ya, tidak lewat saling pandang, tidak lewat saling ngobrol, apalagi sampai bersentuhan badan gitu ya. Itu tidak berdosa. Sekedar suka gitu. Simpen. Walaupun dia tahu, ini tahu, ya kita simpen aja gitu. Ya kan, kita simpen sampai memang waktunya nanti memang kita boleh, ya itu kita nyatakan gitu. Ya, dan itu dibahas lah gitu, karena ya, dulu Umi kan juga ngalamin ya ketika anak-anak di usia mahasiswa gitu. Takut, apalagi anak perempuan teh paling takut gitu ya. Takut ya. Sampai saya dapat pernyataan langsung dari anak saya, tenang Mi, saya nggak akan pacaran. Karena aku lihat teman-teman saya yang pacaran itu capek katanya gitu ya, rugi banget gitu. Alhamdulillah gitu ya ketika kita mendapati itu. Tapi kan kita harus memastikan itu gitu ya. Jadi yang pertama tadi teh divalidasi dulu aja gitu. Jadi ketika tadi kita mendengar nih bahwa anak kita suka lawan jenis, disyukuri dulu, alhamdulillah, dan divalidasi ya Umi. Jangan tiba-tiba astagfirullah, langsung naik pitam gitu. Anak mau cerita malah jadi nggak jadi ya Umi ya. Malah kemungkinan diam-diam. Nah, malah jadinya kita mau ngasih masukan, keilmuan yang tadi Umi sampaikan, nasihat, jadinya nggak masuk karena kitanya udah naik pitam duluan gitu ya. Jadi di sini pentingnya juga manajemen ini ya, emosi atau manajemen hati ya dari seorang ibu itu gitu. Apalagi tadi ada hal-hal yang kayak mengejutkan gitu ya Umi. Nah Umi, tadi kan ketika kita tahu anaknya itu ada ketertarikan sama lawan jenis. Nah ini kondisinya qadarullah anaknya itu pemalu gitu. Apakah kita harus bertanya gitu, ini anak udah ada tanda-tandanya nih gitu, tapi kok dia belum cerita gitu. Apa kita perlu cari tahu, apa kita tanyakan ke anaknya, atau udah aja biarin seberapapun waktunya kita akan menunggu sampai anak itu bercerita gitu. Kalau kita tanda-tandanya udah tahu kan, kita kan namanya anak ya teh, kita lebih kenal ya. Kalau kita memang peduli, kan ada juga orang tua yang itu masalah anak-anak loh. Masalah anak-anak tuh kayak dianggap masalah anak-anak gitu. Tapi kalau kita menganggap ini penting, bagian dari proses pendidikan, ya kita berusaha untuk cari tahu melalui tadi ya membangun komunikasi itu. Maka kalau komunikasi kita sehat kan, kita ngomong itu santai aja gitu ya. Misalnya gini, kan bisa lewat gini ya,
kemarin waktu mama ke sekolah teman kamu ganteng-ganteng ya gitu. Ada nggak di antara mereka yang kamu suka gitu. Itu mancing kan sebetulnya gitu ya. Mancing halus ya. Iya gitu. Soalnya setahu mama nih ya, usia-usia kayak kamu tuh kan sudah ya saling suka. Kalau kamu ada nggak yang disuka gitu. Nanti kalau ada ceritanya sama mama ya gitu. Gitu. Insya Allah. Boleh lewat itu teh gitu ya. Kan nggak sehat juga ya kalau anak ceritanya di sosial media yang memvalidasinya malah sosial media, netizen yang memvalidasi. Itu mamahnya aja yang aduh kan terkenal kan netizen Indonesia. Tidak ada saingannya katanya netizen Indonesia tuh. Aduh. Nah, gitu. Umi tadi nih kalau untuk pendekatan sendiri gitu ya, ada kan apakah pendekatan antara ayah ke anak laki-laki dan ibu ke anak perempuan itu lebih efektif dalam masa-masa balik ini gitu? Jadi ayah ke anak laki-laki. Iya teh, kalau udah di usia ini dan masalah-masalah seperti ini ya sesama, maksudnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu lebih fair, lebih pas gitu ya. Karena dia lebih bisa merasakan ya dibanding dengan, walaupun itu kadang-kadang sekarang banyak yang serba ibu ya. Iya, jadi semuanya serba ibu gitu ya. Nggak apa-apa, tapi kita harus punya pengalaman berkomunikasi dengan anak laki-laki itu. Ini kalau terpaksa ya teh, kalau berjalan normal kan ya kita enak sih gitu ya, si ayah juga menyiapkan diri. Tapi banyak juga teh yang si ayah nggak siap gitu, karena emang dulu juga dia tidak diperlakukan seperti itu. Ya berarti si ibu ini harus belajarnya lebih keras lagi ketika tidak lancar dalam pembagian peran gitu ya. Malah ada juga kan laki-laki yang nyalah-nyalahin, tuh kan ibu, itu kan urusan anak, tuh urusan ibu gitu. Nah itu masih ada tes sampai sekarang juga yang menganggap bahwa pendidikan urusan ibu, anak nakal itu salah ibu, kan masih ada gitu ya. Ya berarti harus lebih kerja keras lagi, belajarnya harus lebih lagi. Dan gini sih teh, kita tuh harus punya circle yang sehat. Sekarang selain ilmu dan informasi, kita membutuhkan circle. Iya, betul. Circle yang sehat, di mana pembicaraan kita, pembahasan kita selalu hal-hal yang positif, kita saling support di antara kita. Itu berarti kan menjadi penting ya bagi kita untuk kita sharing pengalaman dengan circle yang sehat itu. Dan kalau kita udah tahu ya di circle itu ada yang tidak sehat, ya nggak usah dilanjutkan gitu. Pertemanan yang tidak sehat itu sangat mengganggu sekali gitu. Masya Allah. Jadi tadi bahasannya itu bahwa memang di sini peran ibu juga sangat dominan ya. Tapi kalau bisa, apalagi kalau tadi kalau bisa, harusnya kita idealnya. Kalau kita bicara yang ideal, peran ayah itu kan tadi bagaimana di usia ini ya, di fase ini ya. Kecuali tadi di fase batita gitu, yang anak ya batita tuh 3 tahun gitu ya, itu lebih banyak ke ibu. Tapi di fase ini kan sudah pembagian tugas, ayah mendampingi anak laki-laki, ibu mendampingi anak perempuan, dan pembahasan tentang ini lebih cocok kan kalau sesama. Kalau qadarullah ternyata ada kondisi yang tidak terpenuhi, seperti misalnya ibunya bekerja atau ayahnya qadarullah tidak bisa ikut, apa kita juga perlu menghadirkan orang lain untuk memenuhi peran itu? Misalnya mungkin kakeknya atau pamannya, atau enggak? Tetap beda ya? Kalau bicara yang ideal enggak deh teh, janganlah bunda ya. Kalau sesibuk apapun kita, jangan sampai meninggalkan peran ibu itu janganlah. Jangan disubkontrakkan ke orang lain, nggak tergantikan. Kita yang melahirkan, kita yang menyusui, kita yang membesarkan, kitalah yang lebih tahu belahan jiwa kita gitu ya. Sebagai seorang ibu, sesibuk apapun kita, peran pendidikan itu jangan disubkontrakkan kepada orang lain. Saya tidak merekomendasikan itu. Karena nenek teh usia saya dengan anak bungsu saya beda usia 37 tahun. Nah kalau neneknya beda usianya berapa? Misalnya beda 50 tahun. Di 50 tahun itu teh, misalnya seseorang baru dapat cucunya itu 50 tahun. Ya kan, berarti kan perbedaan usia cucu dengan nenek 50 tahun. Teh 50 tahun yang terjadi itu apa saja kan beda. Nanti bahasa komunikasinya juga jadi berbeda gitu ya. Mungkin kalau hanya ngurus-ngurus ganti popok iya, tapi berkomunikasi. Jadi dan memang nenek tidak disiapkan untuk mendidik. Ya, nenek itu
Nenek itu tidak disiapkan, baik secara otaknya, secara fisiknya. Jadi janganlah gitu. Ya jangan. Ya, di sini juga jadi kayak memberitahu kita ya bahwa ibu ini terkhususnya tadi orang tua ya ya, makanya kenapa dibilang surga di telapak kaki ibu, karena Masya Allah tabarakallah ya, madrasah utama gitu. Dan semoga kita udah punya kurikulum pendidikan yang dikomunikasikan sama pasangan ya ya, jadi nanti pembagian perannya juga nyaman, Masya Allah. Nah, nanti itu lain cerita ketika ibu bapaknya meninggal, itu beda lagi lah ya ceritanya. Ya. Tetapi ini yang kita berbicara tentang yang ibunya ada, ayahnya ada gitu ya, jangan disubkontrakkan lah peran pendidikan kepada orang lain. Dan ini tadi menarik yang Umi sampaikan, kita harus semangat terus belajar kan ya dalam membersamai anak. Ternyata dengan belajar itu justru terbuka ilmu-ilmu baru ya ya, termasuk Masya Allah. Iya, jadi bukan cuma itu teh. Gimana, kata Allah dalam Quran surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah menciptakan sesuatu yang baru. Ilmu saja harus terbarukan. Dengan adanya sosial media, ilmu kita terbarukan enggak gitu. Kan semakin hari, semakin ya saya lah ya, semakin belajar, kan ilmu kita diperbaharui lagi gitu ya. Saling melengkapi gitu. Semakin belajar, dan saya yakinnya ketika kita kekeh ya belajar, memang saya belajar gitu, itu Allah akan membuka kok. Ketika kecenderungan kita, misalnya ketika kecenderungan kita tuh kepada saya mau belajar parenting nih, Allah bukakan jalannya. Ya, ketika saya semangat belajar, Allah datangkan guru. Betul. Jadi Masya Allah, betul-betul ketika Allah berfirman kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap hari itu Allah menciptakan sesuatu yang baru. Masa kita nggak mau belajar sesuatu yang baru gitu ya. Jadi semakin kita belajar, semakin akan terbuka lagi. Ayat Al-Quran surat Al-Fatihah saja lah teh, yang Al-Fatihah nggak berubah sejak diturunkannya sampai sekarang, nggak berubah. Tapi coba kita pelajari lagi, kita dapat yang baru lagi, kita pelajari lagi, dapat yang baru lagi. Bab sholat saja teh selalu mendapatkan yang baru lagi. Apalagi hari ini dengan keterbukaan informasi, kalau kita nggak belajar kan kita rugi sekali. Cuman kita menjadi objek dari sosial media, menjadi objek hanya menjadi user aja, tapi kita tidak mau mengulik, belajar. Jangan sampai. Ya, jadi sahabat-sahabat semuanya, tadi ya kita di sini tuh harus semangat belajar, karena insya Allah yang kelihatannya tuh butek gitu ya Umi, kayak ini ngerasanya, duh ternyata jadi ibu tuh banyak banget PR-nya. Tapi setelah kita melangkah sedikit belajar, satu dibukakan lagi, dibukakan lagi begitu ya Umi. Hewani ketemu sama saya, kenapa coba? Allah ya. Kan itu rahasia Allah. Mungkin ada semangat di Teh Hawani di mana, Umi di mana gitu ya. Tapi kan kita bisa ketemu karena ada al-arwah. Jangan bicara tentang law of attraction. Kan orang biasanya ini law of attraction gitu ya. Nanti itu penjelasannya beda lagi. Al-arwahu junudu mujanada. Ruh kita tuh udah kenal. Jadi ada ruh Teh Awani kenal sama ruhnya Umi, sehingga mau pengennya saling mendekat. Kita dengan guru-guru kita juga begitu. Ada guru kita yang sukanya sharing ilmu, ketemu sama kita yang semangat belajar ilmu. Nanti ketemu juga di situ. Insya Allah lah. Ya Umi sampai semakin usia bertambah, semakin semangat belajarnya gitu. Dan kalau saya diberi izin umur panjang itu alasannya adalah untuk belajar ilmu yang belum saya ketahui gitu. Ya, sahabat-sahabat semua, salah satu yang menjadi semangat buat Awani dan juga sahabat-sahabat laju mungkin ya, karena ternyata di saat kita merasa jadi ibu tuh kayak kan bangku kuliah atau sekolah udah berhenti ya ya. Ternyata medan baru untuk kita belajar jadi ternyata Umi di usia yang beliau Masya Allah masih semangat belajar, apalagi kita dengan anak-anak yang masih kecil mungkin ya, ini butuh banyak sekali bekal. Dan Insya Allah ini ada banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan di podcastnya Laju, jadi terus pantengin. Dan juga Insya Allah nanti ada kelas Insya Allah. Karena apa teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, kalau kita belajarnya asal, kita nggak tahu gurunya dan sumbernya itu nggak jelas, kita akan kerepotan sendiri gitu. Tapi ketika kita udah tahu gurunya siapa, kemudian apa yang akan dibahasnya, sumbernya juga jelas dari Al-Quran dan Sunnah, Masya Allah, semoga ini menjadi hidayah juga ya Umi, yang bisa nanti menjadi penerang langkah kita di keluarga. Masya Allah Umi, ini mas semangatnya tuh selalu ke awan itu, jadi kayak pulang dari sini mau gimana nih sama anak-anak. Nah, Umi, terkait tadi kondisinya kan kita lawan jenis ya, ada
keterikatan gitu. Zaman sekarang ini kan anak ketertarikan soal jadi keterikatan ingat sama suami. Ya ada ketertarikan. Nah, biasanya juga anak tuh ada yang sudah dipegangin HP ya atau gadget gitu. Nah, itu ternyata qadarullah nih, misalnya ada ditemukan chat intens sama lawan jenis juga. Atau misalnya dia ya ada DM-an gitu ya kalau di Instagram. Itu juga di luar pengetahuan kita. Jadi pas gini, wah kok ternyata dia selain suka sama lawan jenis sudah ada interaksi yang seperti ini nih, gitu kan. Kalau tadi kita baru suka nih, wah ternyata udah ada kayak gini. Ini untuk responnya bagusnya kayak gimana ya Om ya? Ya jangan panik dulu sih Teh. Oh, tetap ya. Kan biasanya kebanyakan ya. Ya Umi juga dulu mengalami itulah, kalau menemukan sesuatu yang baru tuh gitu ya, wajar ya, karena kita kan punya ekspektasi kepada anak ya. Ketika ada sesuatu yang kok ini nggak sesuai ya gitu, pastilah kita kaget gitu. Cuman saya ingin berbagi, ingin sharing kepada teman-teman, jangan panik. Ketika kita tidak panik itu kita bisa berpikir jernih, strategi apa, itu yang penting, strategi apa ya gitu yang pas gitu. Kita mikir dulu sebelum kita ngobrol sama anaknya gitu ya, strategi apa nih gitu. Kita ajak ngobrol aja Teh gitu, bahwa saya kasih kan dulu waktu kamu mengajukan handphone, mau handphone kan untuk belajar gitu ya, ternyata ya gitu mama menemukan ini gimana menurut kamu gitu, mau terus pegang handphone atau gimana nih gitu. Kita obrolin gimana sih sebetulnya masalah dia tuh apa gitu, jangan marahin gitu ya, jangan sampai menutup komunikasi sampai akhirnya dia menjadi tertutup karena cara berkomunikasi atau strategi kita yang salah gitu. Jangan panik dulu sih menghadapi itu, kita obrolin gitu. Mama sih nggak berharap ya gitu kamu sampai pacaran, apalagi menggunakan ini kan handphone mama yang beliin ya, nanti mama dimintai pertanggungjawaban juga sama Allah. Mama nggak berani juga nanggung dosa mama udah banyak gitu, masa mama menanggung dosa kamu juga karena mama memberikan ini, gimana nih? Apa kita mau sanksi? Apa kita mau itu kita bahas dulu, kita bahas dulu gitu. Kita bahas dulu apa kesanggupan anak tuh, apa kita dengarkan kesanggupan dia, apa dia ngeles. Nah jangan sampai ya kita harus ini ya, kalau kita mungkin cara komunikasinya bagus, jangan sampai anak kita tuh ngeles menghindar dan lain sebagainya sehingga kita kehilangan informasi gitu. Ya, makanya jangan panik deh, pikirkan ya strateginya seperti apa. Ini yang mau obrolin dulu dengan suami. Ini kalau ayah atau bunda yang mau ngajak ngobrol atau kita berdua gitu ya, itu harus disepakati dulu gitu. Pasti beda-beda lah ya Teh, solusinya beda-beda, cuman diobrolin aja. Berarti tadi adalah kunci ketika ada sesuatu hal yang tidak ideal, kita mencoba untuk tenangkan diri dulu. Jangan panik, kita mengatasi diri dulu, kita sebelum kita bereaksi kita atasi dulu. Kita lagi cemas juga kan kita. Ada tipsnya, tarik nafas atau? Iyalah, itu mau banyak tips lah. Banyak tips hari ini mau tarik nafas, istighfar. Kalau saya mau istighfar ya, kalau istighfar itu tarik nafasnya sambil istighfar. Istighfar itu kan langsung ya. Kalau di dalam Al-Quran itu dengan istighfar itu banyak sekali. Yumati'akum mata'an hasanah wa qul istaghfiru rabbakum. Ya. Katakanlah, beristighfarlah kamu ya, niscaya Allah akan memberikan kepadamu kesenangan, kenikmatan hidup ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi berita gembira tentang orang yang membiasakan beristighfar menghadapi apa saja, bukan cuman ketika kita salah gitu, ketika kita panik pun kita istighfarlah. Yumati'akum mata'an hasanah. Allah tuh banyak berjanji. Pokoknya kita harus yakin. Itu yang Umi selalu menanamkan ke teman-teman di Laju ya. Libatkan Allah dalam keluarga kita. Menghadapi apapun, libatkan Allah selalu. Allah itu tidak mungkin melepas kita menghadapi ujian tuh tanpa persiapan. Kita sudah diinstal dulu persiapannya, ilmunya, segala itu sudah gitu sama Allah tuh udah disiapkan sebetulnya. Maka ketika kita menghadapi sesuatu itu kita cari nih apa nih yang sudah diinstal oleh Allah kepada kita. Mohon pertolongan kepada Allah gitu. Maka kan tadi janji-janji Allah tuh luar biasa gitu. Gimana ya nih? Kita nggak tahu buntu nih.
suami nggak mau tahu, misalkan, naudzubillah ya, ada kan juga tipe laki-laki nggak mau tahu, itu urusan kamu lah itu, papa mah nggak ngurusinnya gitu-gitu, misalkan ada yang begitu. Kita mengadunya sama Allah, ya Allah saya nggak tahu caranya menghadapi ini, tapi engkau hadapkan ini, pasti ada jalan keluar, ya Allah apa jalan keluar gitu ya. Kadang-kadang kita menghadapi masalah yang sulit itu, udah kita, ya Allah saya nggak mau berbuat sesuatu sampai engkau mengarahkan saya untuk berbuat sesuatu, boleh loh kita bilang gitu sama Allah gitu. Nanti bagaimana Allah mengawali kita, membimbing kita. Jadi kita jangan terlalu sibuk dengan segala teori parenting, tapi kita meninggalkan Allah. Kalau iman itu iman tuh berperan besar dalam kehidupan kita. Jadi kita harus bawa-bawa tuh iman tuh kemana-mana gitu ya, dalam menghadapi berbagai masalah itu gitu. Masya Allah Umi. Emang sekarang Umi, pesan terakhir Umi barangkali untuk orang tua nih, para umma, bunda yang sedang menemani anak di fase ini, boleh Umi? Kita sekali lagi di rumah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelonggaran ya. Kita dengan keluarga itu yang kita boleh bercanda itu kan, kita kan kita nggak boleh ya banyak bercanda, itu nggak boleh, kecuali dengan keluarga. Maka dengan keluarga itu kita boleh bercanda, boleh saling menghibur, boleh banyak ngobrol. Nah itu tuh dimanfaatkan betul. Nah kan kemarin waktu Ramadan tuh kan kita temanya tentang bagaimana mengisi Ramadan, mendekatkan keluarga ya di Ramadan itu. Nah sekarang itu menjaga itu loh. Kalau Umi tuh temanya menjaga kesolehan Ramadan. Tuh bawa tuh kemarin kedekatan kita. Kalau Umi sih betul-betul ingin memanfaatkan itu ya, dan itu Umi manfaatkan betul kedekatan dengan keluarga gitu. Bahkan kadang-kadang anak-anak tuh buka sahur gimana bersama-sama gitu ya. Sengaja menginap, sengaja datang gitu, karena itu memang momen yang kita bisa dekat dengan keluarga. Nah ini kita sarananya ada dalam Islam gitu. Nah bagaimana ini kita manfaatkan gitu ya, dengan banyak ngobrol, bercanda, makan bareng, ngobrol bareng gitu ya, mencari hiburan bersama, hiburan yang dibolehkan tuh apa sih untuk kita dekat dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, karena kita tuh ada yang diobrolin dengan pasangan, ada yang diobrolin dengan anak yang satu, anaknya bahkan dengan cucu gitu ya, seperti itu. Jadi dibiasakan kita berkomunikasi, menjaga kualitas komunikasi kita atau kualitas interaksi kita dengan mereka. Banyak sarana-sarana di dalam keluarga, pergi bersama, makan bersama, masak bersama, itu sarana mendekatkan kita dengan keluarga gitu ya. Itu dijaga betul. Sehingga kalau ada sesuatu yang berubah di anak kita, di keluarga kita cepet tahu. Kan orang tua tuh sensitif. Tapi kalau kita jarang ngobrol, jarang ketemu, jarang membuka pembicaraan, tiba-tiba terjadi sesuatu, kita kan jadi nggak tahu. Itulah. Jadi kalau kita mau jadi ibu yang profesional ya, ayo gitu kita belajar terus sampai semua hal-hal yang kecil juga menjadi perhatian kita semuanya. Gitu, jangan serahkan kepada siapa-siapa begitu ya. Kita insya Allah kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatasi masalah-masalah kita. Masya Allah Umi. Luar biasa ya sahabat semuanya, kita dengar tuh jadi ngerasa bangga sebagai ibu profesional Jadi tadi jangan merasa aduh dapur sumur kasur itu yang tadi kita sempat itu bahas tuh juga. Mulia ya gitu. Itu tuh mulia. Mudah-mudahan kapan-kapan lah bisa kita bahas lah itu tentang dapur sumur kasur tuh jangan konotasinya jangan rendah lah. Itu bukan misoginis ya. Misoginis tuh kan Islam suka dituduh misoginis ya, membenci perempuan gitu. Enggak loh, itu tuh mulia kalau kita jembreng satu persatu itu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Sahabat-sahabat semua, kita udah sama-sama dengarkan. Bahkan ini rasanya masih kurang ya, tapi insya Allah nanti semoga Allah mudahkan untuk di pertemuan selanjutnya, di podcast selanjutnya. Makanya jangan bosan-bosan untuk selalu pantengin podcast dari Laju ya. Umi, jazakillah khair sekali lagi. Sama-sama Teh Awanit. Terima kasih juga menemani Umi, Masya Allah. Senang banget, kerasa banget energinya sampai, dan semoga energi kita pada hari ini juga sampai ke sahabat semua dimanapun itu berada. Selamat untuk berjuang mengamalkan, semoga Allah mudahkan kita semua untuk meraih ilmu yang bermanfaat, mengamalkan ilmu-ilmu hari ini sehingga ridhonya Allah hadir dan Allah mengizinkan kita kelak menjadi penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan Umi dan keluarga diberikan keberkahan, kesehatan, dan diistiqomahkan terus. Dan semoga kelak kita bisa berkumpul lagi di surganya Umi ya, kita bermajelis lagi di surganya. Kan ada janji Allah ya, Allah akan
mendekatkan anak cucu kita nanti ketika kita di surga. Itu kan harapan kita. Masya Allah. Ya, para bunda, para umma semuanya, jangan pernah lelah belajar. Terus kita membangun diri untuk menjadi bunda yang bertumbuh, menjadi bunda yang profesional gitu ya. Dan kalau tadi Umi bilang penting banget untuk kita punya komunitas yang bagus, circle yang bagus ya. Laju itu tempatnya. Betul banget, karena Wani ngerasa bersyukur banget tahu Laju, dan pas banget ini jadi ibu ya. Jadi Wani udah follow kan? Wani follow kan, ikut juga kelasnya. Umi MC juga. Jadi Awan itu diridoin sama suami untuk MC kajian, dan Masya Allah, Allah tuh tahu apa yang hamba butuhkan gitu ya. Udah mau meng-MC senang, dapat ilmunya juga pas, luar biasa ya. Ternyata benar kita akan didekatkan dengan apa niatan baik kita. Jadi teman-teman yang punya niatan belajar, jangan ditunda, langsung follow nih apa nih akunnya dari Laju, kepoin belajar gitu. Jangan pernah merasa terlambat, karena tidak ada kata terlambat itu ya. Bertobat dan terus berbenah dan perbaiki tadi komunikasi sama keluarga. Insya Allah nanti ada kelas juga bareng sama Laju. Amin. Tentang anak ya, bagaimana nanti di usia prabalik begitu ya Umi, dan juga balik. Insya Allah semoga dimudahkan ya. Amin. Udah begitu saja, karena rasanya kalau tidak ditutup mah terus aja pengen ngobrol ya. Dan Umi ini sibuk banget, jadi enggak kita juga ngisi waktu aja, suka merendah gitu ya, padahal ya kita doakan pokoknya semoga senantiasa dikasih keberkahan. Yaudah, kita tutup dengan sama-sama membaca istighfar. Barangkali ada salah dariku, dari Umi, astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya semuanya ya. Dan kita tutup dengan alhamdulillahirabbil dan juga doa ifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Awani dan Umi pamit undur diri. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.